Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian. Nah saudaraku, renungan harian kita hari ini ayat firman Tuhan terambil dari Zakaria 2 ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudaraku, sejak tembok Yerusalem itu dihancurkan di zaman Nebukadnezar, kemudian penduduknya diangkut sebagai buangan, hingga zaman di mana Nabi Zakaria itu melayani. Nah Yerusalem itu udah ditinggalkan penduduknya, ya, jadi kotanya tidak berpenghuni. Nah kemudian setelah 70 tahun penduduknya mulai kembali ke Yerusalem, maka ada nubuat Tuhan yang disampaikan kepada Zakaria. Nubuat tersebut menyatakan Tuhan akan memulihkan kota Yerusalem. Ya, Tuhan akan membuat Yerusalem menjadi besar, ya, dan penuh dengan orang-orang, sehingga kemegahan kota Yerusalem itu akan melebihi kemegahan Yerusalem sebelumnya. Nah, ini yang dimaksudkan adalah pemulihan Yerusalem secara kekal, ya, yang akan terjadi melebihi atau melampaui kota itu dahulu. Yerusalem baru itu akan menjadi daerah yang sangat luas dan tidak bisa diukur dengan kehadiran Tuhan dan kemuliaannya. Ya, tidak ada tembok lagi yang membatasi, karena kuasa Tuhan yang akan melindungi kota itu dan kemuliaan Tuhan yang akan memenuhi kota Yerusalem. Ini adalah kabar baik, ya. Nah, karena itulah maka seorang malaikat berkata kepada Zakaria untuk memberitakan berita kesukaan ini, ya. Nah, ini adalah merupakan kabar baik, berita sukacita, ya, yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Zakaria, sehingga pada ayat 10, ya, dikatakan bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Ya, karena Yerusalem dipulihkan, ya, maka Tuhan berfirman bahwa bersorak-sorailah dan bersukarialah, ya, hai putri Sion. Itu menggambarkan orang-orang Israel, ya. Ya, kenapa? Karena dikatakan sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu. Wow. Jadi Tuhan sendiri yang datang dan diam di tengah-tengah mereka. Itu yang membuat ya, ada sorak-sorai dan sukaria, ya. Di mana ada Tuhan yang tinggal dan diam di tengah-tengah kita, itu yang membuat hati kita meluap dengan sukacita, ya, sehingga kita bersorak-sorai dan bersukaria, ya. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya, ketahuilah bahwa Tuhan itu sudah diam tinggal di dalam kita, ya. Dia tidak hanya dikatakan diam di tengah-tengah kita, tetapi sebagai orang percaya Tuhan itu bahkan tinggal, ya, di dalam hati kita. Nah, karena dia tinggal di dalam hati kita, maka ya ada sukacita yang muncul dari dalam, sukacita yang bukan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi atau keadaan luar, tetapi sukacita itu muncul karena ada Tuhan, ada Yesus, ya, melalui pribadi Roh Kudusnya itu yang tinggal dan hidup di dalam kita. Itu yang membuat hati kita bersukacita, sehingga kita bersorak-sorai dan bersukaria, ya. Nah, bukankah ini kebenaran yang benar-benar luar biasa? Mengetahui bahwa Yesus tinggal di dalam kita dan hidup di dalam kita sejak kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengalami sukacita yang penuh, sehingga hidup kita, ya, membuat hidup kita ini menjadi penuh dengan sorak-sorai dan bersukaria,
Haleluya. Apapun keadaan yang sedang kita alami, karena Yesus tinggal di dalam kita, maka kita tetap bersorak-sorai dan bersukaria. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu menyertai kita, bersama kita, dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan dan situasi apapun juga. Karena sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu adalah janji Tuhan kepada kita setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kiranya ini meneguhkan, menguatkan kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.